Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudariku sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Mari kita terus bersyukur kepada Allah yang tak henti-hentinya melimpahkan berbagai nikmat dan karunia kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban kita selaku hambanya, yaitu untuk mengabdi, menghambakan diri kepadanya. Di antara nikmat yang Allah limpahkan kepada kita dan tidak Allah berikan kepada sebagian saudara kita hari ini adalah nikmat aman dan cukupnya sandang, pangan, papan, ya. Alhamdulillah kita di Indonesia aman, kita semua punya makanan, punya rumah, walaupun mungkin masih ada yang ngontrak, ada yang macam-macam, ya. Tadi punya tempat tinggal, ya, punya pakaian yang cukup untuk melindungi dari panas, dingin, dan yang paling pokok menutup aurat, ya. Alhamdulillah. Mari kita kenali akan besarnya nikmat Allah itu supaya kita pandai bersyukur, ya, dan kita hadirkan terus di dalam hati kita besarnya karunia Allah, besarnya nikmat Allah itu, supaya kita pandai bersyukur. Yang dua nikmat itu, atau diantara dua nikmat yang sangat besar adalah nikmat aman dan makanan. Allah sebutkan dalam surah apa? Surat apa? Surat yang kita hafal semua, ya. Surat Quraisy. Surat Quraisy. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihat asyita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Anak-anak sudah hafal juga, Masya Allah, ya. Allah ingatkan dengan dua perjalanan yang Allah mudahkan untuk Quraisy kala itu, yaitu perjalanan dagang. Ketika orang berdagang, cari apa? Cari penghidupan, ya. Cari untung, ya, cari penghidupan. Ketika musim dingin, mereka ke Yaman. Ketika musim panas, mereka ke Syam. Allah mudahkan. Maka falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabb atau pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi at'amahum min ju'.
yang memberikan makan kepada mereka sehingga laparnya hilang, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takutnya hilang. Yang hari ini alhamdulillah ya, kita di sini aman dan punya makanan. Juga diingatkan dalam hadis Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirri mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumin faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian berada di tempat tinggalnya dalam keadaan aman, badannya sehat, dan punya makanan pokok untuk hari itu. Kalau besok belum tahu, yang penting hari itu sudah punya makanan pokok. Faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dunia ini dikumpulkan untuknya, yakni sudah lengkap nikmat, aman, sehat, punya makanan pokok. Bahkan kata Nabi untuk hari itu. Nah, sedangkan kita besok sudah punya, besoknya masih, besoknya lagi alhamdulillah ya. Maka ayo pandai bersyukur. Baik, maka berkenaan dengan itu jangan bosan ya untuk kita memberikan bagian doa bagi saudara-saudara kita di sana di Palestina yang sedang Allah uji ya. Doanya gimana? Antum biasanya mendoakan gimana cara? Ya? Misalkan Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina di Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Allahumma ansurhum, ya Allah, tolong mereka ya Allah. Allahumma nafis karbahum, ya Allah, hilangkanlah segala kegundahan, kesulitan mereka ya. Washfi mardhahum, sembuhkan orang-orang yang sakit di antara mereka. Waghfir warham mautahum, ampuni dan maafkan atau rahmati orang-orang yang telah mati dari kalangan mereka. Wajamir a'da'ahum, hancurkan musuhnya. Misalkan doa seperti itu ya, pakai bahasa Indonesia juga boleh, bahasa kita masing-masing juga silakan. Jadi ada ikatan hati ya. Kata Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang beriman itu bersaudara, yang bahkan perumpamaannya kata Nabi kama salil jasadil wahid, seperti jasad yang satu ya. Maka sekali lagi kita di sini Allah limpahkan berbagai nikmat yang luar biasa, disyukuri ya, dan jangan lupa memberikan doa-doa kita untuk mereka serta bantuan berupa materi kalau memungkinkan ya. Dan alhamdulillah banyak lembaga ya yang terpercaya insya Allah untuk menyalurkan bantuan kita itu betul-betul sampai ke sana ya. Baik, semoga Allah segera mengangkat kesusahan mereka dan menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur. Jemaah rahmatullah, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang problematika rumah tangga dan solusinya. Kalau tidak salah terakhir suami atau istri yang mengumbar pandangannya ya. Suami atau istri yang mengumbar pandangannya, ini masalah ya. Ini akan mengundang masalah. Solusinya bagaimana? Tundukkan pandangan ya. Menundukkan pandangan itu obatnya. Jadi pandangan kita jangan diobral, jangan dibebaskan begitu ya. Baik itu berkaitan dengan memandang manusia ya, atau bahkan memandang yang lainnya. Sampai dicontohkan ya, di kalangan salaf kita dulu itu ada orang bertamu, kemudian tiba-tiba kata tamunya itu, genteng Anda itu kok seperti itu, mau jatuh atau yang semisalnya begitu. Tiba-tiba ngomong begitu. Maka kata tuan rumahnya, Pak, saya
tinggal di rumah saya ini udah 15 tahun atau sekian tahun yang cukup lama lah begitu ya, dan nggak tahu kalau genteng saya ada yang mau jatuh. Artinya apa? Nggak ngaruh berarti genteng yang mungkin terlihat seperti bolong begitu ya, sehingga kalau hujan misalkan airnya bisa masuk, tapi ternyata ini nggak seperti itu. Berarti bukan tempat yang membahayakan, yang membuat bocor rumahnya atau yang semisalnya. Ya, kata tuan rumahnya, saya ini tinggal di sini sudah lama sekali, nggak tahu kalau ada genteng yang mau jatuh. Lah kamu baru datang ke rumahku sekali, kok melihat apa ada genteng yang mau jatuh. Apa ini? Diambil faedah oleh para ulama kita apa? Kalau bertamu jangan jelalatan matanya. Kalau bertamu itu dijaga pandangannya, ya. Jadi jangan tengok kanan kiri atas bawah depan belakang gitu, ya. Ini termasuk kategori apa? Mengumbar pandangan. Walaupun melihat genteng mau jatuh, dosa apa enggak? Enggak, ya. Bukan perkara dosa. Lain dengan apa? Lain dengan seorang laki-laki melihat wanita yang tidak halal, ya, dan yang seterusnya begitu, ini dilarang. Atau sebaliknya seorang wanita, maka diperintahkan laki-laki dan perempuan sama untuk menundukkan pandangannya. Ini menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau main ke rumah temannya, ya jangan semuanya dilihat, rumah tetangganya, rumah saudaranya. Yang pulang-pulang protes, ya. Ini misalkan yang sering siapa ini? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Ya. Nah, ibu-ibu karena mengumbar pandangan tentang rumah temannya, ya. Semuanya dilihat, mejanya, apa gelas-gelasnya, nah, lemarinya, atapnya, atau plafonnya, atau lampu-lampunya, semuanya dilihat, ya. Ini bisa mempengaruhi hatinya, ya. Sehingga apa? Bisa menimbulkan masalah yang berikutnya, yaitu selalu merasa kurang, selalu merasa kurang dalam kehidupan ini. Maka obatnya adalah pandai bersyukur. Obatnya adalah pandai bersyukur. Sungguh jamaah rahimakumullah, kalau seandainya kita ini punya penghasilan sebulannya 1 juta, terus melihat temannya ada yang punya penghasilan 2 juta, pengen apa tidak? Ya pengen. Ternyata teman satunya 3 juta, terus sampai entah berapa juta. Kalau kita nggak pandai bersyukur, hati kita ini akan merasa gersang. Oh, sehingga apa? Oh, seandainya. Tapi syukuri apa yang ada. Yang itu tadi diantara sebab munculnya gara-gara pandangannya diumbar. Ya, seorang laki-laki mengumbar pandangan kepada wanita yang tidak halal, atau sebaliknya, sehingga sangat sering kita sampaikan ungkapan yang belum lama adanya, ya, rumput tetangga lebih hijau daripada, itu kan belum lama ya istilah itu ya. Itu sebabnya apa? Mengumbar pandangan, ya. Maka apa? Sudahlah, apa yang ada itu disyukuri. Apa yang ada yang Allah berikan itu disyukuri. Ya, maka jangan sampai apa? Jangan sampai seorang itu merasa pasangannya begini dan begitu karena dia melihat orang lain yang begini dan begitu, yang lebih dan lebih. Padahal apa? Ketika pernikahan berlangsung itu tidak ada paksaan, ya. Bahkan penghulu biasanya nanya, ya, fulana, kamu mau nikah dengan fulan, nggak ada paksaan, nggak ada apa, enggak Pak, kamu juga fulan, ya, mau nikah dengan fulannya tidak ada paksaan, gini-gini, tidak Pak, sudah ikhlas betul, iya, dan seterusnya. Giliran sudah nikah, karena tidak menjaga pandangan tadi, oh ternyata suamiku begini dan begitu, oh ternyata istriku begini dan begitu, dari kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangannya itu yang terus
dia Pak diingat-ingat ya. Maka bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan. Di antara cara pandai bersyukur, yang pertama, yashkuru man asda ma'rufan ilaika minan nas. Yashkuru man asda ma'rufan ilaika minan nas. Dan inilah pasangan kita ya. Mensyukuri atau berterima kasih kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Ya, berterima kasihlah kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yashkurullah man la yashkurinas. Tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah dengan benar jika dia tidak bersyukur kepada manusia. Rawahu Tirmidzi. Tidaklah seorang itu bersyukur kepada Allah ya kalau dia tidak bersyukur kepada manusia, yakni berterima kasih kepada Allah. Ya, makanya Allah perintahkan di antaranya yang harus kita bersyukur kepadanya adalah kedua orang tua kita. Anishkurli wali walidaiki. Hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Maka kalau mungkin kita dengar adanya anak-anak yang durhaka, adanya anak-anak yang durhaka, semoga kita dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleh, agak durhaka kepada orang tuanya. Begini. Kenapa ada anak-anak yang durhaka? Di antara sebabnya adalah karena nggak pandai bersyukur akan kebaikan orang tuanya. Kalau dia pandai bersyukur kepada kebaikan orang tua, pasti dia akan menjadi anak yang soleh-solehah. Amalkan perintah Allah, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ini nomor satu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau yang menjadi pembahasan kita antara suami dan istri, masing-masing pasangan hendaknya pandai bersyukur kepada pasangannya. Suami bersyukur, berterima kasih kepada istri, istri berterima kasih kepada suami, ya, hidupnya akan nyaman, akan enak, ya. Tapi kalau tadi merasa kurang terus, apapun kebaikan yang dilihat dari suaminya seolah kurang. Kenapa? Tadi dia lihat ada suami orang lain yang sepertinya lebih dan lebih. Begitu pula suami melihat istrinya. Jangan, ya. Tapi syukuri kebaikan orang lain kepada kita. Wa fi sunani Abi Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalam Sunan Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa berbuat baik kepada kalian maka fakafi'uh, gantilah kebaikan itu, ya, balas kebaikan orang itu, balas, ya. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, balaslah kebaikannya. Fa in lam tajidu ma tukafi'una fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tum. Kalau tidak ada sesuatu yang engkau gunakan untuk membalas kebaikan orang, doakan sebanyak mungkin sehingga engkau merasa sudah membalasnya. Yang ini kayaknya kita sangat masih kurang, ya. Dan kita ini sering lupa, ya. Kebaikan orang kepada kita itu banyak, di antaranya pasangan kita, ya, suami atau istri. Atau mungkin apa, kebaikan teman-teman kita di sana, di sini, di sana, di sini, saudara kita yang di sana, yang di sini, banyak yang kita lupakan. Sehingga apa? Doa untuk mereka itu sedikit. Padahal kata Nabi, kalau ada orang berbuat baik kepadamu, doakan. Kalau enggak apa? Kalau ada orang berbuat baik kepadamu, balas dengan kebaikan yang serupa. Kalau enggak bisa, doakan sampai engkau merasa bahwa sudah membalas kebaikan-kebaikan. Doakan yang banyak, ya. Baik. Juga An Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man a'ta'an fawajada falyajuz bihi fa in lam yajid falyuthni fa inna man asna faqad syakar wa man kafara faqad wa man katama
faqad kafar. Barang siapa memberikan suatu kebaikan, ya, kemudian engkau mendapati sesuatu yang bisa untuk mengganti, ya, untuk membalas, berikan. Tetapi apabila tidak, ya, ini nggak ada yang bisa untuk membalas kebaikannya. Ya, misalkan kita panen mangga, ya, kasih tetangga kita. Ternyata tetangga kita panen semangka, gantian ngasih kita semangka. Atau kita panen pisang, kasihlah tetangga kita. Ternyata tetangga kita panen manggis, kasih kita manggis, dan seterusnya. Kalau tidak ada fal yusni, maka ujilah dia, ya. Karena orang yang memuji, ya, itu tandanya bersyukur. Tandanya bersyukur. Orang yang memberi nggak mengharap pujian, tidak. Kita yang diperintah untuk memuji. Yang kalau kita memuji, mengucapkan terima kasih dan yang semisal, maka itu tandanya kita bersyukur. Dan yang menyembunyikan kebaikan, orang berbuat baik sama kita seolah kita nggak tahu, seolah kita apa? Ya nggak tahu, pokoknya kita sembunyikan kebaikan. Faqad kafara, maka berarti dia telah ingkar dengan nikmat tersebut. Rawahu Abu Dawud. Wa an Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, kalau tadi misalkan, ya, seorang ayah memberikan sesuatu kepada anaknya, anak nggak mampu untuk membalasnya, maka apa? Puji, masya Allah, ayah baik banget loh, ya. Begitu anak-anak, ya, perhatikan, ibu baik banget sih, masya Allah, sayang banget sama aku, ya. Terus didoakan gini. Atau siapa? Suami dan istri. Suami tahu-tahu memberikan hadiah apa, Bu? Yang ibu sukai hadiah apa? Tahu-tahu memberikan hadiah gitu, masya Allah, memang suamiku luar biasa, ya. Itu tandanya dia bersyukur, dipuji, ya, memang suamiku adalah suami ideal. Wah, ini tandanya apa? Dia bersyukur, istri itu bersyukur. Sebaliknya, istri mungkin apa? Masak sesuatu yang istimewa, ya, kemudian apa? Suaminya memujinya, luar biasa memang istri itu, ya. Koki terkenal, ya. Koki yang masya Allah, ya, dipuji. Ini berarti menampakkan nikmat orang, ya, jangan disembunyikan. Ya, seorang suami sudah berusaha mencari harta terus untuk membelikan hadiah kejutan misalnya, terus ini ada hadiah kejutan, ada hadiah untukmu, bukan nggak ngomong kejutan, ya, ini ada hadiah untukmu, sudah diterima gitu saja, taruh, simpan, syukuran Mas, misalkan cuman gitu. Ini apa? Ini nggak membuat apa ini? Komunikasi yang baik, ya. Tapi apa? Masya Allah, dipuji gini. Sebaliknya, ya, kalau istri melakukan kebaikan, pujilah mereka, ya. Dalam hadis yang lain, wa an Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban. Sudah sering hujan? Belum? Belum. Yang terus ini, alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Baik, kita lanjutkan. Nabi bersabda, man sana'a ilayhi ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana'. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang berbuat baik, ya, lalu yang diberikan kebaikan itu mengucapkan kepadanya jazakallahu khairan, maka sungguh dia telah sampai kepada puncak pujian. Jadi sudah memuji yang memberi itu dengan pujian yang luar biasa, ya.
Siapa yang mengucapkan yang berbuat baik kepada kita, lalu kita balas kepadanya dengan ucapan jazakallahu khairan, sungguh ucapan ini atau orang yang mengucapkan ini telah sampai kepada puncaknya pujian, sudah memuji betul-betul orang yang memberi tadi. Hadis riwayat Tirmidzi. Jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kalau perempuan, jazakillahu khairan. Atau kalau untuk orang banyak, jazakumullahu khairan. Walaupun boleh juga kepada satu orang kita ucapkan jazakumullahu khairan, ya, seperti ucapan salam, assalamualaikum. Kita bertemu, satu Ahmad ketemu Muhammad, terus mereka mengucapkan assalamualaikum, padahal kum itu orang banyak, padahal sedangkan mereka cuma berdua, ya. Jadi boleh jazakumullahu khairan, ya. Atau kalau laki-laki jazakallahu khairan, kalau perempuan jazakillahu khairan. Di antara yang keliru dan sering kita jumpai begini, jazakallahu khair, jazakallahu khairan, jazakallahu khair. Ini salah secara kaidah bahasa Arab. Jazakallahu khairan, khairan, ya, itu kalau misalkan dalam lafaz Qur'aniyah, wal 'adiyati dhabhan, wal 'adiyati dhabhan. Kalau dibaca terus, wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan, tanwinnya nampak. Itu kalau lafaz Qur'aniyah. Kalau berhenti gimana? Wal 'adiyati dhabha. Kalau dibaca wal 'adiyati dhabh, salah. Ini seperti tadi, khairan dibaca khair, salah. Dan itu banyak. Jazakallahu khair Ustaz, jazakallahu khair Ustaz, salah. Yang betul jazakallahu khairan. Atau kalau mau menerapkan seperti kaidah tajwid dalam lafaz Qur'annya, jazakallahu khairan, rohnya dua rakaat, jazakallahu khairan atau jazakallahu khairan, bukan jazakallahu khair. Jazakallahu khair, jazakumullahu khair, salah, maknanya nggak ketemu, ya. Atau apa misalnya sebagian orang mendoakan dengan bahasa Indonesia, semoga Allah yang membalas ya Ustaz, semoga Allah yang membalas. Kalau orang Jawa, ya moga-moga dibalas ingkang maha kuwasa. Dibalas oleh yang maha, dibalas apa? Tapi apa? Jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Bukan, ya saya hanya bisa berterima kasih Ustaz, semoga Allah yang membalasnya. Membalas apa? Gitu ya. Atau membalas dengan apa? Ya, maka apa ini? Yang benar, jazakallahu khairan. Camkan betul ini. Mau banyak orang yang begitu. Ya, jazakallahu khair Ustaz, jazakumullahu khair Mas, begitu. Itu salah. Baik. Ini yang pertama, ya. Jadi bersyukur kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Yang kedua, cara supaya kita pandai bersyukur adalah bitafakkuri fi ni'amillahi 'alaik. Bitafakkuri fi ni'amillahi 'alaik. Memikirkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibunda kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya kan? Kita lahir itu nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur.
syukur. Agar kalian bersyukur. Setelah kita lahir, Allah jadikan untuk kita pertama apa? Kalau dalam lafaz ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita as-sam', pendengaran. Ya, sehingga bayi itu semakin hari ya, kalau kita panggil dia akan mulai mencari-cari suara. Setelah itu sekian saat kita panggil, mulai nengok kanan, nengok kiri. Kenapa? Setelah dijadikan pendengaran, dijadikan penglihatan. Ya, sehingga ada kalanya apa? Kalau masih kecil ya, belum penglihatannya belum bisa mereka manfaatkan, diajak siapa saja mau. Tambah gede sudah tahu, oh ini bapakku, ini om, ini biasa saya lihat, ini nggak biasa saya. Akhirnya apa? Kadang diajak orang ini nggak mau, begitu ya. Kemudian apa? Dijadikan hati sumber atau tempatnya ilmu. Semakin besar bisa ngafal ini, ngafal itu, memahami ini, memahami itu. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ya. Qala Yunus ibn Ubaid rahimahullah taala li rajulin yashku dhaifahani. Pernah Imam Yunus bin Ubaid rahimahullah berkata kepada seseorang yang mengeluhkan sempitnya keadaan dia, susahnya keadaan dia. Ada orang curhat gitu ya. Ya Imam Yunus ibn Ubaid, saya kok gini, mengeluh. Saya ingatkan ya, kita mengutarakan suatu masalah yang ada pada kita ini boleh, kepada orang lain itu boleh, tapi yang pertama jangan sembarangan. Yang pertama jangan sembarangan. Ketemu si A cerita, saya lagi ada masalah gini. Ketemu si B cerita lagi. Ketemu sampai Z, semuanya ini namanya berkeluh kesah yang dilarang. Nggak boleh. Ya, tapi apa? Kalau mau bercerita tentang suatu keadaan kita, itu hanya orang-orang tertentu yang kita pandang dia nanti bisa memberikan masukan, nasihat, ya, atau mungkin pengalaman dia bagaimana. Begitu. Ya. Kemudian apa yang kedua? Jangan sampai ada di dalam hati kita bahwa orang yang kita ceritai itulah sumber solusi. Tapi solusi hanya dari Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya. Jadi hati-hati kalau mau curhat, ya, mau cerita begini dan begitu, enggak semua orang tahu masalah kita. Yang kalau hari ini mungkin apa? Enggak cerita sama orang, enggak ngomong langsung, tapi apa? Bikin status. Sedang dimarahi suami, bikin gambar apa? Kalau sedang sedih, gambarnya apa? Oh, gini dan gitu. Ekonominya sedang seret, bikin gambar apa? Ini keluh kesah yang dilarang, ya, nggak boleh. Nah, duduk yang bagus ya, duduk yang bagus, pinter, barakallahu fiik. Ada seorang mengeluhkan keadaannya kepada Yunus ini. Maka perhatikan betul ini jamaah, supaya kita ini betul-betul pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada orang lain, khususnya pasangan-pasangan kita. Kata beliau, ayasurruka bi basarika hadza mi'atu alfi dirhamin. Apakah kamu senang jika pandanganmu, yakni matamu, diganti dengan 100.000 dirham? Diganti uang berarti. Ya. Apakah kamu senang, rela kalau penglihatanmu ini diganti dengan 100.000 dirham, dengan uang 100.000 dirham. 1 dirham berapa? 50.000 misalnya ya. 50.000 kali 100.000 berapa? Ya, hitungan dewe ya. Banyak pokoknya ya. Apakah kamu mau pandanganmu diganti dengan 100.000 dirham? Oh lah. Maka orang itu, enggak, aku enggak mau. Saya pilih mata ini ya. Pilih mata yang sehat, yang bisa untuk melihat. Lalu Imam Yunus bertanya lagi, fabiyadaik mi'atu alaf. Lah kalau tanganmu, kedua tanganmu diganti dengan 100.000 dirham, senang? Mau kamu? Oh lah, tidak. Fabirijlaik mi'atu alaf. Lah kalau kakimu
kedua kakimu ditukar dengan 100.000 dirham. Mau? Nah, terus Imam Yunus nyebutkan nikmat ini. Maka kemudian beliau mengatakan, ya, ara indaka mi'ainil uluf wa anta tashkul hajat. Saya melihat pada dirimu ini ratusan ribu nikmat. Kok kamu berkeluh kesah kayak gitu? Jamaah rahimahumullah. Nikmat Allah itu begitu luar biasa. Ya, sehingga misalnya hari ini ya. Kita punya tempat tinggal semuanya. Ada yang kontrak, ada yang rumah sendiri, ada yang rumah mertua, ada yang rumah orang tua dan seterusnya gitu ya. Hujan, pulang-pulang bocor. Sekarang hujan, kita berdoa Allahumma shayyiban. Nah, ya Allah, hujan yang terus dan bermanfaat. Tahu-tahu pulang ada yang bocor karena sudah lama nggak hujan, nggak ketahuan kalau itu gedangnya sudah jatuh. Terus ada mungkin barang-barang yang kita cintai kena air. Kira-kira kita berkeluh kesah nggak? Waduh, ya. Nah, kamu tadi nggak nutupi toh, kita mau berangkat alim nggak mau tutupi, misalkan ya, atau gini, mungkin apa tidak? Akan mungkin seperti itu jamaah. Tapi coba renungkan, di sana ada yang nggak punya rumah gas, rumahnya bareng-bareng para pengungsi. Ketika kemarin video Puldapi ya, pondok-pondok sunnah yang menyiapkan diri menjadi relawan di Palestina. Ya, membuat dapur umum begitu ya, masya Allah, terus di video kan ketika ngantar makanan begitu. Yang mungkin sebagian kita pernah ada yang jadi relawan di Cianjur, di Palu dan seterusnya. Seperti luar biasa keadaan namanya pengungsian. Nah, kita cuma rumah bocor, yelah dengan istrinya atau suaminya sampai nggak tahu. Ya? Jangan begitu. Pandai-pandailah bersyukur. Ya, ibaratnya ini loh. Ketika orang tadi mengeluhkan gini, atau mungkin ekonomi kita sekarang ini lagi sempit, coba renungkan betapa besarnya nikmat Allah. Jangan apa, mas kerja nggak bisa, oh gitu, ada nggak suami istri kayak gitu ya? Nggak ada ya bro. Baik, semuanya sudah Allah tentukan ya, sabar dan terus bersyukur. Di diri kita ini masih jauh lebih banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh pelajaran yang luar biasa ini dari Yunus ibn Ubaid. Gimana kalau nikmatmu, pandangan ditukar dengan sekian ini sekian, nggak ada yang mau. Jamaah rahimakumullah, berikutnya al-qanaatu waridho bima qassama Allah lak. Supaya kita pandai bersyukur itu qanaah, menerima apa adanya, menerima apa adanya dan ridho dengan pembagian Allah. Tapi ingat, hal ini tidak kemudian menunjukkan atau memerintahkan kita berpangku tangan, nggak berusaha sama sekali, tidak. Seperti halnya tawakal. Saya tawakal kepada Allah. Ya. Yang sebagian mengartikan apa tawakal itu berserah diri, pasrah, ya kan? Tapi apa? Pasrah di situ bukan berarti diam 1000 bahasa, nggak ada usaha sama sekali, nggak ada doa, nggak ada bukan. Ya, termasuk qanaah ini menerima pemberian Allah. Kita sudah diberi anak 10, misal berusaha supaya punya anak 11. Begitu. Siap nggak ibu-ibu? Misalnya loh, supaya apa? Jadi kesebelasan. Sudah punya ini, sudah punya itu, terus ditingkatkan. Ya, tapi apa yang ada itu dirasakan kecukupannya. Ya, bukan kemudian apa nggak boleh berusaha yang lebih, bukan begitu. Sehingga seperti tawakal tadi. Ya, ada orang lapar, dicontohkan misalkan oleh Syekh Taimin rahimahullah. Ada orang lapar. Kalau orang lapar, maka supaya kenyang, bagaimana caranya? Cari makan. Apakah dengan membeli atau dengan yang lainnya?
Bukan apa? Bukan hanya dengan modal tawakal katanya begitu ya. Satunya. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi orang yang lapar tentu berusaha untuk mencari makan, apa membeli atau memasak atau yang lainnya. Jangan apa? Saya tawakallah kepada Allah. Nanti kalau Allah menjadikan saya kenyang, ya tahu-tahu kenyang. Ini apa namanya? Ya bukan tawakal gitu aja ya. Atau tawakal yang salah. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang pandai bersyukur, ridholah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kun qani'an takun ashkuran nas." Rawahu Ibnu Majah. Jadilah kamu orang yang qanaah, maka kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Jadilah engkau orang yang qanaah, maka kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Yang berikutnya, bi sholati duha, bi sholati ad-duha, ini wujud syukur. Kan Abi Dzar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap pagi ya wajib bagi kalian semua itu untuk bersedekah dari setiap persendian tubuh kita ini. Ya, di jari jemari kita ada berapa persendian, di tangan kita ada berapa, di leher kita sampai di kaki. Berapa totalnya? 360. Ahsan. Walaupun kita belum pernah hitung. Nabi yang ngabari, ya. Nabi yang ngabari persendian kita ada 360. Setiap hari harus disedekah. Harus ya, setiap pagi harus sedekah sejumlah 360 ya persendian itu. Maka Nabi kemudian mengatakan, wa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid juga sedekah. Jadi tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir yaitu ucapan Allahu Akbar sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Menyuruh yang ma'ruf juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Melarang dari yang mungkar juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan hal itu semua bisa tercukupi oleh 2 rakaat yang dia kerjakan di waktu duha. Yang terakhir, banyak berdoa. Berdoa kepada Allah supaya kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Doanya kita sudah hafal semua. Gimana doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk terus berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Rawahu Abu Dawud. Banyak berdoa supaya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ya, selain tadi hal-hal yang telah kita sebutkan. Yang kalau seorang hamba itu pandai bersyukur, jemaah rahimani wa rahimakumullah, kehidupannya akan nyaman, ya. Entah keadaannya bagaimanapun, ya. Keadaan dia bagaimanapun, kalau bersyukur itu, masya Allah. Makanya apa? Dalam ayat yang kita hafal semua, kalau kita bersyukur, nikmat Allah akan Allah tambah. Bahkan diistilahkan dengan oleh ulama salaf kita itu, syukur itu dinamai al-hafil.
syukur itu dinamai dengan al-hafidh. Apa hafidh? Penjaga. Ya. Yang pertama, syukur itu digelari gitu ya, dinamai dengan al-hafidh, penjaga. Kalau kita kenal hafidh Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran, ya. Apa maknanya? Bahwa syukur itu hafidh, yakni nikmat yang sudah ada itu akan terjaga, akan terus ada. Karena kalau tidak bersyukur apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua, syukur juga dinamai dengan al-jalibu. Jalibu pakai ba. Al-jalibu, jalib, yang mendatangkan nikmat yang belum ada. Ya, syukur itu bisa mendatangkan nikmat yang belum ada. Tadi lagi syakartum la azidannakum. Sehingga ibaratnya Pak, nikmat kita 100. Yang 100 ini kalau kita syukuri akan ada terus. Plus ditambah. Ada terus yang 100, ibaratnya itu al-hafidh. Syukur adalah al-hafidh, penjaga 100. Kemudian juga al-jali, yaitu apa? Bertambah. Ya, mewujudkan atau mengadakan yang belum ada. Itu jali. Kita ingat ya, kisah misalkan yang Allah sebutkan tentang negeri Saba. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkurula. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang luar biasa indahnya dan penuh dengan ampunan Allah. Di negeri Saba yang pernah kita sebutkan di antara penafsiran ulama tentang negeri Saba, yang Allah beri 2 jannah, 2 kebun yang luar biasa. Bagaimana cara metik buahnya? Bagaimana? Masih ingat? Di negeri Saba itu kalau mau metik buah tinggal bawa keranjang, ya, keranjang di atas kepalanya, ya, begitu kan, menghadap ke atas keranjangnya, masuk ke kebun, sudah dia lewat sampai luar kebun sudah penuh. Nggak usah metikin satu-satu, enggak. Saking makmurnya kala itu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ada kalanya kalau hari ini namanya ekonomi bukan hanya dari kebun, ya. Mungkin kita usaha ini, ada usaha itu, masya Allah. Kelihatannya usahanya biasa-biasa saja, tapi duit berdatangan luar biasa. Ada gitu ya, yang seperti ibaratnya ini kebun yang luar biasa ini. Tapi apa kata Allah? Fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim wa badalnahum bi jannatayn dhawatay ukul fadlin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa kafur. Tapi mereka berpaling, nggak pandai bersyukur atas pemberian nikmat Allah. Akhirnya kami kirim kepada mereka banjir yang sangat besar. Kemudian kami ganti dengan apa? 2 kebun yang nggak berbuah, atau kalau toh berbuah apa? Pahit. Kalau berbuah, buahnya pahit. Begitulah kami membalas mereka bima kafaru, karena mereka kufur, nggak bersyukur. Wahal jazi illa kafur. Kami nggak akan membalas seperti itu kecuali kepada orang-orang yang kufur. Maka ayo jemaah, apapun yang ada pada rumah kita, pada pasangan kita, ya, disyukuri tapi terus ditingkatkan. Jangan dikufuri, ya, jangan dikufuri. Sehingga Imam Mutarrif rahimahullahu ta'ala beliau berkata, la an u'afa fa ashkuru ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Sungguh seandainya saya ini sehat dan bersyukur, itu lebih aku sukai daripada aku diuji lalu bersabar. Dalam keadaan normal lalu aku bersyukur, ini lebih aku sukai daripada apa? Diuji dan
bersabar. Yang kalau dulu pernah disampaikan pertanyaan, orang yang bersyukur betul-betul dengan orang yang sabar betul. Bersyukur karena kaya, sabar karena miskin. Atau contoh lain, sehat dia bersyukur betul. Yang satunya sakit tapi bersabar. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama di sisi Allah? Yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu orang yang paling bertakwa. Belum tentu yang kaya bersyukur banget itu lebih mulia daripada yang miskin dan bersabar. Wow, sabarnya. Sabar betul. Belum tentu. Begitu pula yang sabar ini belum tentu lebih mulia daripada yang bersyukur dan seterusnya. Itu kalau ukuran kemuliaan. Jadi ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah dengan takwa. Tapi kata Imam Mutharrif, kalau dalam masalah yang kita senangi, mana yang lebih kita senangi? Sehat dan bersyukur atau sakit sabar? Tentu sehat dan bersyukur. Alias apa? Jangan sampai sehat tapi lalai, alias kufur. Jangan sampai kaya tapi lalai. Apalagi sehat, kaya, kenikmatan ini apa? Sehat, kaya, terus aman, apalagi, dan seterusnya dari kenikmatan yang tak terhinggai. Jangan sampai diberikan nikmat-nikmat kayak gini lupa diri alias kufur. Jangan. Tapi apa? Syukuri. Kalau itu harus diuji, ya bersabar. Jamaah rahimakumullah, ini pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jadilah kita orang-orang yang pandai bersyukur, waspada. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur, karena sungguh azab Allah itu sangat pedih. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Cukup atau ada pertanyaan? Sepertinya cukup ya. Ya, enggak ada. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.